Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan sebuah kerajaan yang sangat kuat dalam sejarah Islam. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Sulaiman mengajak sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam pada tahun 1219 hingga 1220 Masehi. Mereka pergi ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizmi di Transosania. Jalaluddin menyuruh mereka agar pergi ke arah barat atau Asia Kecil. Setelah penyerangan Mongol mereda, Sulaiman menyeberangi sungai Eufrat untuk kembali ke tanah airnya. Namun ia tenggelam. Dua putranya yang pertama, Sunkur dan Gundodur, kembali ke tanah airnya. Sementara dua putranya yang lain, Ertugrul dan Dundar, menetap di Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah 400 keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul bin Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Saljuk. Peran Ertugrul sangat besar dalam membantu Sultan Alauddin II ketika peperangan menghadapi bangsa Romawi yang berkuasa di Romawi Timur hingga mencapai kemenangan. Sebagai ucapan terima kasih, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, Ertugrul terus membina wilayah barunya dan berusaha memperluas wilayahnya dengan merebut wilayah Bizantium. Setelah Ertugrul wafat, kepemimpinannya diteruskan oleh anak pertamanya, yaitu Utsman, yang diperkirakan lahir pada 1258 Masehi. Utsman juga mendapatkan dukungan dari dinasti Saljuk. Nama Utsman inilah yang kemudian menjadi nama kerajaan Turki Utsmani. Utsman juga dianggap sebagai pendiri dinasti ini. Akulturasi budaya pada masa Turki Utsmani menjadi penyebab kemajuan bagi dinasti ini, di mana keseluruhan kebudayaan Turki merupakan percampuran dari berbagai macam elemen yang berbeda dari Persia yang berhubungan dengan orang Turki. Bahkan, sebelum mereka bermigrasi ke Asia Barat, telah lahir corak-corak yang artistik, pola-pola yang indah, serta ide-ide politik yang mengangkat keagungan raja. Selain itu, juga terdapat warisan kebudayaan Asia Tengah yang nomaden. Di antaranya yaitu kebiasaan mereka untuk berperang serta kecenderungan untuk berasimilasi. Adapun faktor pendukung kemajuan dinasti ini adalah karena pengelolaan dalam bidang pemerintahan dan reorganisasi militer, kemajuan dalam bidang perekonomian, dan kemajuan dalam bidang ilmu dan budaya. Perkembangan dinasti Turki Utsmani. Dalam sejarah perkembangannya, kekuasaan Turki Utsmani dibagi ke dalam 5 periode. Periode pertama dimulai dari 1229 sampai 1402 Masehi. Periode pertama dari kerajaan Turki Utsmani ini dimulai dari berdirinya kerajaan, ekspansi, sampai kehancuran sementara oleh serangan timur. Periode ini dipimpin oleh 4 sultan. Yang pertama Utsman I. Lalu ada Orkan, putra dari Utsman I, Murad I, putra dari Orkan, dan yang terakhir Bayazid I, putra dari Murad I. Periode kedua dimulai dari 1402 sampai 1566 Masehi. Periode kedua ini ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar. Sultan-sultan yang berkuasa pada periode ini adalah Muhammad I, putra dari Bayazid I, Murad II, putra dari Muhammad I, Muhammad II Al-Fatih, putra dari Murad II, Bayazid II, putra dari Muhammad II, Salim I, putra dari Bayazid II, Sulaiman I Al-Qaununi, putra dari Salim I. Periode ketiga dimulai dari 1566 sampai 1699 Masehi. Periode ketiga dari dinasti Turki Utsmani ini ditandai dengan kemampuan mempertahankan wilayah sampai lepasnya Hungaria. Periode ini merupakan awal proses kemunduran dinasti Turki Utsmani. Berikut Sultan-Sultan Utsmani yang berkuasa setelah Sulaiman Al-Qanuni. Yang pertama, Salim II, putra Sulaiman I. Murad III, putra Salim II.
Muhammad III, putra Murad III. Ahmad I, putra Muhammad III. Mustafa I, putra Muhammad III. Utsman II, putra Ahmad I. Mustafa I memimpin untuk yang kedua kalinya. Murad IV, putra Ahmad I. Ibrahim I, putra Ahmad I. Muhammad IV, putra Ibrahim I. Sulaiman III, putra Ibrahim I. Ahmad II, putra Ibrahim I. Dan yang terakhir Mustafa II, putra dari Muhammad IV. Periode keempat dimulai dari 1699 sampai 1839 Masehi. Periode keempat kekuasaan Turki Utsmaniyah ditandai dengan surutnya kekuasaan dan pecahnya wilayah di tangan para penguasa wilayah. Periode ini dipimpin oleh 8 sultan, yakni Ahmad III, putra Muhammad IV, Mahmud II, putra Mustafa II, Utsman III, putra Mustafa II, Mustafa III, putra Ahmad III, Abdul Hamid I, putra Ahmad III, Salim III, putra Mustafa III, Mustafa IV, putra Abdul Hamid I, dan Mahmud II, putra Abdul Hamid I. Periode kelima dimulai dari 1839 sampai 1922 Masehi. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat. Sultan-sultannya adalah Abdul Majid I, putra Mahmud II, Abdul Aziz, putra Mahmud II, Murad V, putra Abdul Majid I, Abdul Hamid II, putra Abdul Majid I, Muhammad V, putra Abdul Majid I, Muhammad VI, putra Abdul Majid I, dan yang terakhir Abdul Majid II. Lalu, siapa yang membangun pondasi dinasti yang berkembang di lebih dari 3 benua dan memerintah selama lebih dari 600 tahun ini? Beliau adalah Osman, putra dari Ertugrul dan Haime Hatun, yang lahir pada tahun 1258, tepat pada tahun pengepungan Mongol di Baghdad. Ayahnya telah memerintah wilayah kecil sebagai adipati atau bey di Sogut, membela perbatasan Seljuk terhadap serangan Bizantium. Ketika Ertugrul Bey meninggal, Osman menjadi pemimpin suku Kayi dan mulai memperluas perbatasan wilayah ayahnya. Osman dikenal sebagai ahli dalam perang dan perdamaian dengan orang-orang Mongol yang melancarkan teror di seluruh Anatolia. Osman meraih kesuksesan besar pertamanya pada tahun 1302 melawan pasukan Bizantium yang dikirim untuk menghancurkan ekspansi. Osman memimpin pasukan 5.000 orang untuk menemui Bizantium di dataran Babheus di pinggiran Kekaisaran Bizantium. Pasukan Bizantium jumlahnya jauh lebih banyak. Namun, peristiwa ini menandai titik balik dinasti ini. Osman dan pasukan menjadi pemenang. Di antara pengikut setia Osman adalah seorang pria bernama Kosemihal. Meskipun seorang Kristen Yunani yang bernama asli Michael Kossis, namun Kosemihal memberontak melawan Kekaisaran Bizantium. Dia bersekutu dengan Osman. Mulanya dia menjadi salah satu diplomat sultan yang paling berharga, dan kemudian dia masuk Islam. Walau Osman dan dinastinya bermayoritas Muslim, mereka mempertahankan dukungan di antara populasi beragam dinasti dengan tetap toleran terhadap adat istiadat setempat dan kepercayaan agama. Osman memiliki penasihat, yaitu Syekh Edebali, yang sangat dekat dengannya. Dia adalah teman dekat ayah Osman. Osman kemudian jatuh cinta pada putrinya bernama Rabia Balahatun. Osman menikahi Rabia Balahatun pada tahun 1289. Osman memiliki putra bernama Orhan dari istri lainnya yakni Malhatun. Orhan mewarisi tahta Turki Utsmani setelah Osman wafat pada 1323. Orhan adalah yang pertama dari garis yang secara resmi mengambil gelar sultan. Osman wafat pada usia 68 tahun. Konon, ini adalah pesan terakhir Osman kepada putranya Orhan. Anakku, aku sekarat, dan aku mati tanpa penyesalan, karena aku meninggalkan penerus sepertimu. Jadilah adil,
cinta kebaikan, dan tunjukkan belas kasihan. Berikan perlindungan yang sama untuk semua, dan perpanjang hukum Nabi SAW. Itulah tugas pangeran di bumi, dan dengan demikian, bawalah pada mereka berkat dari surga. Sistem pemerintahan Turki Utsmaniyah. Tata negara Kesultanan Utsmaniyah adalah sistem yang sangat sederhana dan terbagi menjadi dua dimensi utama, pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Sultan adalah jabatan tertinggi dalam sistem ini. Sistem sipil dibuat berdasarkan unit-unit pemerintahan daerah yang didasarkan pada karakteristik wilayahnya. Kesultanan Utsmaniyah menggunakan sistem negara seperti Kekaisaran Romawi Timur menguasai kaum ulama. Menurut pemahaman Utsmaniyah, tugas utama negara adalah mempertahankan dan memperluas tanah Muslim dan menjamin keamanan dan keselarasan di dalam perbatasan sesuai konteks praktek Islam, Ortodok, dan kedaulatan dinasti. Meski Sultan adalah monarki tertinggi, kewenangan politik dan eksekutif Sultan didelegasikan kepada orang lain. Politik negara melibatkan sejumlah penasehat dan menteri untuk membentuk dewan yang bernama Divan. Ketika negara Utsmaniyah masih berupa beylik, terdiri dari para ketua suku, komposisinya kemudian diubah agar melibatkan pejabat militer dan elit lokal seperti penasehat keagamaan dan politik. Sejak awal 1320, seorang wazir agung ditunjuk untuk melanjutkan tugas-tugas tertentu sultan. Wazir agung terbebas dari sultan dan memegang kuasa penunjukan, pemecatan, dan pengawasan yang nyaris tidak terbatas. Mulai akhir abad ke-16, sultan menarik diri dari politik, dan wazir agung menjadi politik negara de facto. Sistem hukum Utsmaniyah mengakui hukum keagamaan atas rakyatnya. Pada saat yang sama, Qonun, sistem hukum sekuler, diterapkan bersamaan dengan hukum keagamaan atau syariah. Kesultanan Utsmaniyah selalu disusun dengan sistem jurisprudensi lokal. Urusan hukum di Kesultanan Utsmaniyah adalah bagian dari skema yang lebih besar untuk menyeimbangkan kewenangan pusat dan daerah. Dalam sistem Kesultanan Utsmaniyah, agama yang berkembang adalah agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Walaupun ada kekuasaan hegemon Muslim atas penduduk non-Muslim, komunitas non-Muslim mendapat pengakuan dan perlindungan negara sesuai tradisi Islam. Pada abad ke-15, penduduk kesultanan ini didominasi penganut Kristen dan dipimpin minoritas Muslim. Dan pada akhir abad ke-19, populasi non-Muslim mulai berkurang drastis, bukan karena kehilangan wilayah saja, tetapi juga perpindahan penduduk. Kesultanan Utsmaniyah menyerap sejumlah tradisi, seni, dan institusi budaya di daerah-daerah yang mereka taklukkan, lalu menambahkan dimensi baru ke dalamnya. Berbagai tradisi dan kebudayaan imperium sebelumnya dalam bidang arsitektur, masakan, musik, hiburan, dan pemerintahan diadopsi oleh bangsa Turk Utsmaniyah. Bangsa Turk kemudian mengubahnya ke bentuk-bentuk baru dan menciptakan identitas budaya Utsmaniyah yang baru dan sangat berbeda. Pernikahan antar budaya juga berperan dalam menciptakan budaya elit Utsmaniyah jika dibandingkan dengan budaya rakyat Turki. Pengaruh budaya baru dalam membentuk budaya elit Utsmaniyah sangat jelas terlihat. Dua aliran utama sastra tulis Utsmaniyah adalah syair dan prosa. Syair sejauh ini merupakan aliran dominan. Sampai abad ke-19, prosa Utsmaniyah tidak mengandung fiksi. Tidak ada karya yang sebanding dengan roman, cerita pendek, ataupun novel Eropa. Genre yang serupa memang ada, namun dalam bentuk sastra rakyat Turki dan syair divan. Syair divan adalah bentuk seni yang sangat diritualkan dan simbolis. Syair divan disusun melalui pencampuran konstan beberapa gambar dalam bentuk kerangka kerja serta metrik yang ketat sehingga muncul banyak kemungkinan makna. Kebanyakan syair divan berbentuk lirik, baik ghazal berbentuk bagian terbesar dari repostur tradisi ini maupun kasides.
Sampai abad ke-19, proses Utsmaniyah tidak berkembang sampai sejauh syair divan kontemporer. Salah satu alasan utamanya adalah banyak prosa yang harus mematuhi aturan seks, juga ditranslasikan menjadi seci atau prosa berima. Syair. Adapun ketertarik pada masa Turki, yaitu melebihkan dalam perkaitan penulisan lafaz, mendeskripsikan suatu yang umum, syair yang menyayati perasaan. Masuknya lafaz, amayah dan wazan al-syabiyah ke dalam syair, kalimat yang jelas dalam mencela, tidak memandingkan makna dan mempunyai bentuk yang bervariasi. 2. Prosa. Pada masa ini, penulisan membagi fokus ke dalam dua bentuk natsar, yaitu natsar fani dan natsar ilmi. Sedangkan natsar fani dibagi dalam dua bentuk juga, yaitu tulisan-tulisan administrasi dan surat-surat pribadi. Natsar fani yaitu tulisan-tulisan administrasi dan surat-surat, serta natsar ilmi yaitu meliputi bidang bahasa, sejarah, dan hitungan. Kehancuran Kesultanan Turki Utsmani. Pada tanggal 3 Maret 1924, Khilafah Utsmaniyah atau juga dikenal dengan Kesultanan Turki Utsmani Ottoman runtuh. Kejayaan Islam yang sudah tegak berdiri sejak 13 abad yang lalu dan menguasai 2/3 wilayah dunia tersebut saat ini hanya bisa menjadi fakta sejarah yang tak bisa dilupakan oleh umat manapun. Umat Islam yang dahulu bersatu di bawah penerapan syariat Islam secara penuh dengan Al-Quran sebagai dasar negara hancur tercerai-berai menjadi lebih dari 50 negara. Umat Islam yang dahulu disegani dan dihormati saat ini tak lebih jadi bahan fitnah dan target kebencian umat-umat lain. Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah menjadi awal penderitaan umat Islam saat ini. Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah terjadi begitu kompleks dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga akhirnya benar-benar runtuh dengan ditandai deklarasi perubahan sistem pemerintahan menjadi republik oleh Mustafa Kemal Atatürk. Alur sejarah tersebut dapat kita telusuri dari berbagai sumber yang secara garis besar akan sama, bahwa Khilafah terlibat Perang Dunia Pertama di Blok Poros melawan Blok Sekutu. Dalam perang itu, Blok Poros akhirnya menjadi pihak yang kalah dan sebagai konsekuensinya mereka dipaksa untuk menerima syarat-syarat perdamaian yang kemudian memicu runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Mengutip pemaparan sejarah dari Eugene Rogan dalam bukunya berjudul The Fall of the Khilafah, setelah kekalahan di Perang Dunia Pertama, Khilafah dituntun untuk melakukan pembagian wilayahnya ke tangan sekutu. Akibat dari adanya perundingan tersebut, memicu munculnya gerakan penolakan dari beberapa kalangan. Salah satunya adalah mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai Gerakan Nasional Turki. Mereka menghendaki batas-batas yang kelak akan menjadi teritorial negara Turki modern. Tokoh utama mereka yaitu Mustafa Kemal akhirnya dijatuhi hukuman mati, namun tidak berhasil terlaksana karena banyak pertentangan yang menolak hukuman tersebut. Hal tersebut karena saat itu Mustafa Kemal dianggap pahlawan karena berhasil memenangi pertempuran penting di Gallipoli. Sejarah kemudian membuktikan bahwa keputusan Utsmaniyah keliru. Kedaulatan wilayah Turki tidak bisa dipertahankan dengan perundingan damai. Mustafa Kemal justru berhasil mengambil kembali wilayah di Kaukasus di Anatolia Barat melalui pertempuran sengit. Tak pelak kemenangan ini menghadirkan simpati warga atas Gerakan Nasional Turki, sehingga pemungutan suara 1 November 1922 dilakukan Majelis Nasional Agung Turki. Khilafah Utsmaniyah dihapuskan selama-lamanya. Puncak dari penderitaan umat Islam adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Maret 1924, yakni dihapuskannya sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang kemudian diganti dengan sistem pemerintahan Republik.